Baik. Nah, pada kesempatan kali ini, kita kan kemarin sudah belajar mengenai apa? Definisi. Refleksi geometri. Ya, betul. Nah, sekarang itu kita akan masuk ke materi baru, yaitu rotasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang baru, terlebih dahulu absen ya. Ya. Di antara kelas yang kapan ini ada yang sudah hadir? Ada. Masih ada yang sudah hadir? Masih. Siapa yang sudah hadir? Oke. Udah coret jalan dulu, Kak. Ada lagi? Tadi. Tadi ada? Tadi kemarin sakit? Tapi ada izin nggak saya? Enggak. Apa Pak? Tadi berapa ya? Oke, dua yang hadir. Herlina, Vivi, sama Sandia. Berarti 4 ya? Oke. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk materi baru, yaitu materi rotasi. Nah, sebelumnya, adik-adik pernah dengar nggak sih apa kata dari rotasi ini? Perputaran. Ya, perputaran. Ya, jadi rotasi itu sebuah perputaran. Nah, kalau misalnya bicara tentang perputaran, ada yang tahu nggak? Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu kalau yang sesuatu berputar itu apa? Ya. Bumi. Ya, bumi berputar. Baik. Tadi apa? Roda. Terus Bola. oke, di sini kita akan belajar mengenai komponen-komponen yang ada pada rotasi. Yang pertama, bisa dibaca ya. Kita akan belajar dulu apa sih pengertiannya, contohnya, terus rotasi pada bidang data bagaimana, jenis-jenis rotasinya, lalu contoh penerapan soal untuk menyelesaikan rotasinya. Nah, yang harus kita capai pada hari ini yaitu memahami rotasi pada titik 0,0 dan titik A, B. Titik 0,0 dan titik A, B itu akan masuk di jenis-jenis rotasi. Bisa kalian buka di buku. Bentar. Di situ rotasi jenisnya ada 2 ya di buku. Itu terserah halaman 146. Itu rotasi pada pusat 0,0, benar kan? Ya. Nah, yang selanjutnya itu halaman 148. Rotasi pada pusat A, B. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang utama untuk mempelajari rotasi. Untuk menyelesaikan rotasi pada titik 0,0 dan titik A, B. Nah, sebelumnya, adik-adik pernah dengar gak sih apa kata dari rotasi ini? Perputaran. Perputaran. Ya, jadi rotasi itu sebuah perputaran. Nah, kalau misalnya bicara tentang perputaran, ada yang tahu nggak? Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu kalau yang sesuatu berputar itu apa? Ya. Bumi. Ya, bumi berputar. Baik. Tadi apa? Roda. Terus? Bola. Kipas angin. Ya, bola terus ada. Kepala. Gambaran tadi kipas angin juga kira. Ya, itu adalah contoh gambaran penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik bisa tulis di buku catatan ya. Oke. Rotasi yang pertama itu pengertian. Yang kedua tadi apa? Beda lah, yang pertama kan? Fokus jadi tahu. Oke, karena tadi kita kan udah tahu ya pengertian dari rotasi tadi apa? Perputaran. Terus contoh tadi bentuk-bentuknya yang ada di sini apa? Kipas angin. Terus kalau pada bidang data tadi bentuknya ada 3 apa aja? Besar sudut rotasi. Ada sudut rotasi. Nah, jenisnya tadi ada 2 kan? Sesuai tujuan pembelajaran. Apa jenis dari rotasi tadi? Titik 0,0 dan titik A, B. Satu soal sudah dibahas sedikit. Nah, sekarang kita karena kita model pembelajarannya adalah problem oriented atau pembelajaran dengan berbasis masalah. Jadi, adik-adik diminta untuk menyelesaikan masalah di LKPD ini. Dan kakak minta tolong kerjasamanya kalian membagi menjadi 5 kelompok. Bisa dimengerti? Bisa duduk sesuai namanya masing-masing. Kita berkelompok sama-sama. Oke, jadi sebelum mengerjakan, ingat kata perhatikan depan. Sebelum mengerjakan, di sini kan ada LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Di sini kalian diminta lembar pertama itu menuliskan anggotanya. Kalau misalnya anggota kelompok 1 lebih dari 5 kan, berarti ditulis di bawah itu catatnya
Nah, aktivitas pertama itu seperti yang dijelaskan tadi. Soal ini apa yang diketahui, terus rumusnya mau dipakai apa, terus setelah apa yang diketahui dan rumusnya yang ditulis ini apa, langsung jawab. Jadi, coba bagian satu ya. Nah, di sini kan sudah ada kalinya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita akan mempresentasikan soal nomor 1 yang kemarin. Oke, untuk kali ini presentasi saya kembali. Oke, ini presentasi dari kelompok kita. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Kalau jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kami akan tutup. Tanya, jadi rumus itu menggunakan pemetaan otomatis kak. Izin menjawab dari kelompok kami. Kami menggunakan rumus pemetaan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri dengan salam. Oke, karena lomba presentasinya udah selesai semua dan alhamdulillah lancar bisa mengerjakan semua. Kasih aplaus dong buat Oke, karena pembelajaran kali ini selesai, tujuan pembelajaran kita berdua sudah tercapai ya. Untuk mempelajari konsep pada 0,0 dan A, B. Apabila kakak ada salah kata maupun perbuatan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.